Hai History Lovers, bantu kami dengan subscribe channel ini dan jangan lupa follow Instagram kami @pecinta_sejarah. Terima kasih. 1385 tahun yang lalu, antara 15 sampai 21 Agustus, situasi geopolitik Timur Tengah mulai berubah. Imperium Romawi Timur menghadapi serbuan agama baru, yaitu Islam. Dan pertikaian ini menentukan bagaimana nasib Timur Tengah selanjutnya. Puncaknya pada pertempuran Yarmouk, di mana perang ini berlangsung selama 6 minggu. Kita akan melihatnya jalan pertempuran. Pada tahun 602 sampai 628, dua kekuatan besar Timur Tengah sedang terlibat konflik berdarah untuk merebutkan dominasinya di kawasan. Perang dua kekuatan besar ini membuat kekuatan dan pengaruh mereka mulai memudar sedikit demi sedikit. Akibatnya, pertahanan kedua negara ini terbuka lebar untuk serbuan kekhalifahan Rashidin. Setelah Nabi Muhammad SAW mendakwahkan Islam ke penjuru Jazirah Arab, pada 630 Masehi, Rasulullah sudah menyatukan tanah Arab. Namun, pada 632 Masehi, Rasulullah wafat dan digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sepeninggal Rasul, kaum muslimin diperintah oleh 4 kerabat yang saling menggantikan, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Pada 633, Abu Bakar melihat peluang lemahnya Bizantium dan Persia akibat konflik berdarah di antara mereka dan memutuskan untuk melakukan ekspansi ke utara. Ekspansi ini berbuah manis. Abu Bakar berhasil menduduki Suriah Timur, Irak Barat, dan Yordania. Pendudukan ini membuat para petinggi kekhalifahan optimis untuk terus melanjutkan serbuan kaum muslimin. Serangan ini dipimpin oleh salah satu jenderal yang paling termasyhur di antara kaum muslimin, yaitu Khalid bin Walid. Kemahirannya dalam memimpin pasukan tidak terbantahkan lagi. Setelah beberapa kemenangan hilang gemilang, Abu Bakar berencana untuk menaklukkan Palestina. Daerah ini walaupun ada di bawah kontrol Bizantium, namun warganya sangat bertentangan dengan pemimpinnya karena perbedaan aliran agama Kristen. Mungkin karena ini, Abu Bakar ingin menaklukkan terlebih dahulu. Pada 634, Abu Bakar memberi perintah Khalid bin Walid untuk menyerbu Palestina. Serangan ini bertujuan untuk mencacah bagian Bizantium menjadi dua. Heraklius, pemimpin Bizantium, menganggap kekuatan Khulafaur Rasyidin masih terlalu muda dan bukan suatu ancaman serius. Sehingga ia hanya menempatkan milisi lokal untuk mempertahankan daerah Palestina. Pertempuran pertama terjadi di Fira, perbatasan antara Sasaniyah dan Bizantium. Pasukan Muslim mulai menuju gerbang Palestina setelah mengalahkan garnison lokal di Gaza dengan mudah pada bulan Februari. Melihat kaum Muslimin yang mencaplok kekuasaannya satu persatu, Heraklius mengirim pasukan yang lebih besar untuk menantang Khalid. Namun, kemenangan selalu berpihak pada Khalid. Setelah Damaskus jatuh, Abu Bakar pada saat itu baru saja wafat. Wafatnya Abu Bakar memperlambat ekspansi Islam untuk terus ke utara. Sepeninggal Abu Bakar, Umar bin Khattab, khalifah baru, membuat kebijakan yang kontroversial. Umar mencopot jabatan Khalid bin Walid sebagai panglima tertinggi umat Muslim. Pencopotan ini disebabkan karena Umar bin Khattab tidak ingin menjadikan umat Islam terpaku pada kemenangan yang diraih Khalid bin Walid. Ia ingin umat Islam beranggapan bahwa semua kemenangan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai pada surah yang di dalam Al-Quran, yaitu surah An-Nasr. Kembali ke prolog, pasukan Islam kini dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Pada tahun 636, tentara Muslim berhasil menguasai kota Emesa. Pada saat yang sama, Heraklius sudah mengumpulkan pasukan yang besar untuk bisa mengalahkan Abu Ubaidah. Heraklius kini mempunyai 5 skadron pasukan yang masing-masing mempunyai 1 komandan perang. Sekarang, pasukan Bizantium dapat mengungguli pasukan Muslim dan mulai bergerak merebut kembali Emesa dan Damaskus. Walaupun Khalid bin Walid tidak lagi menjadi panglima, Abu Ubaidah memerintahkannya untuk memimpin pasukan agar terhindar dari gempuran pasukan Bizantium. Mula-mula, Khalid bin Walid menyuruh pasukan untuk mundur dan bertahan di sungai Yarmouk.
pasukan Muslim dan Bizantium berdiam di posisi mereka masing-masing selama 3 bulan lamanya, sebelum akhirnya bertempur sengit. Dalam tempo 3 bulan ini, kedua belah pihak bernegosiasi untuk bisa berdamai. Namun, usaha ini sia-sia. Kedua pasukan mulai bertempur pada tanggal 15 Agustus 636 Masehi. Ada beberapa sumber yang mengenai jumlah pasukan dari kedua belah pihak. Namun, pasukan Bizantium berada di kisaran 40.000 pasukan, sedangkan pasukan Muslim berkisar antara 20.000 hingga 25.000 tentara. Pemimpin pasukan Bizantium adalah Jenderal Armenia yang bernama Fahan. Ia memanfaatkan kavaleri ringan Gazania untuk serangan kecil, sementara infanteri Armenia berada di tengah dan diapit oleh infanteri bayaran di kiri, juga diapit infanteri Yunani di kanan. Infanteri ini gabungan antara tentara reguler, proyektil, petarung jarak dekat. Masing-masing skadron infanteri disokong oleh skadron kavaleri berat di belakang dan di depan. Sementara di pihak Muslim, Panglima dipegang oleh Abu Ubaidah, namun selama pertempuran Khalid bin Walid lah yang memimpin pasukan. Khalid membagi infanteri menjadi 4 divisi dengan 3 skadron kavaleri di belakang dan 1 cadangan lagi yang ia kontrol sendiri. Tentara Arab memakai zirah ringan, jadi mereka mempunyai keunggulan untuk bergerak lebih cepat. Perlu diketahui juga, pasukan Bizantium terdiri dari beberapa etnis dan aliran Kristen, sementara tentara Muslim semuanya adalah orang Arab dan satu agama. Ini juga menjadi faktor penting dalam berlangsungnya pertempuran. Kedua pasukan memilih bertempur di posisi timur sungai. Pada hari pertama, para perwira dari kedua belah pihak terlibat duel. Duel ini mayoritas dimenangkan oleh para perwira Muslim, salah satunya adalah Zarar bin Azwar. Pada tengah hari, Fahan mencoba mengirim sepertiga pasukannya untuk menyerang. Serangan ini berhasil menekan pasukan Muslim, tapi karena tidak ada perintah lebih lanjut, tekanan ini tidak dilanjutkan Bizantium, dan pada akhirnya mereka mundur. Pada saat pasukan Muslim sholat subuh keesokan harinya, Bizantium mencoba menyerang. Namun, serangan kejutan ini tidak berhasil karena Khalid bin Walid telah menebar pos penjaga di sepanjang arena pertempuran. Fahan mencoba untuk menahan bagian tengah sementara sayap-sayapnya yang akan mengepung karena jumlah Bizantium lebih besar. Pertarungan di sayap kanan sangat sengit. Bizantium berhasil mendorong pasukan Muslim sampai ke perkemahan. Pada saat itu, para wanita yang ada di kemah bergabung dengan pasukan untuk membalikkan keadaan. Di sayap kiri, pasukan Muslim juga terdesak, namun setelah kavaleri cadangan yang dipimpin Khalid datang untuk membantu, posisi berbalik menguntungkan Muslim. Lagi-lagi, pasukan Muslim mendapat gempuran serius di sayap kanan, namun berkat cadangan kavaleri yang dinamis dan dipimpin oleh Khalid langsung, tentara Bizantium harus mundur untuk memperbaiki posisi mereka. Pimpinan Bizantium meyakini jika pasukan Muslim terus diserang, mereka dapat tumbang karena kalah jumlah. Fahan mencoba menyerang kembali dengan terus menekan sayap-sayap umat Muslim. Sama pada hari sebelumnya, sayap kanan Muslim mulai terdorong dan terus terdorong mundur. Namun Khalid memanfaatkan celah tengah antara sayap kiri dan kanan yang terdorong untuk membuat kepungan pada sayap kiri Bizantium. Hasilnya, banyak korban jatuh di pihak Bizantium dan divisi yang tersisa terpaksa mundur untuk menghindari kepungan mutlak. Khalid bin Walid berhasil menyelamatkan pasukan Muslim pada hari itu. Pada hari kelima, Fahan memutuskan untuk bernegosiasi pada Khalid untuk melakukan gencatan senjata. Namun Khalid menolak tawaran tersebut karena ia merasa kaum muslimin berada di ambang kemenangan, walaupun pasukannya hanya tinggal setengah. Pada malam hari, Khalid bin Walid mengirim diam-diam 1 divisi kavalerinya ke jembatan yang berada di belakang pasukan Bizantium.
Tujuannya agar memastikan tidak ada bantuan yang datang untuk musuh. Dengan dikirimnya divisi ini, berarti Khalid akan melakukan serangan terakhir untuk menentukan nasib apakah pasukan Muslim akan memenangkan perang. Paginya, Khalid bin Walid mengonsentrasikan seluruh divisi kavaleri pada sayap kanan. Ia akan menyerang sayap kiri Bizantium karena sayap inilah yang paling banyak mengalami kerugian pada hari sebelumnya. Namun, menurut pandangan saya, aksi ini adalah aksi nekat. Karena dari semua sisi pasukan Muslim, sayap kirilah yang paling lemah. Ditambah lagi, divisi kavaleri mereka dikonsentrasikan di sayap kanan. Pada pertempuran ini ialah tergantung waktu. Kubu yang berhasil menghancurkan salah satu sayap lawannya dahulu, dialah yang akan menang. Pertempuran pun dimulai. Khalid menyerang dengan kekuatannya yang tersisa. Seperti yang ia rencanakan, kavalerinya akan memutar dan mengepung sayap kiri Bizantium. Walaupun kavaleri sayap kiri Bizantium ada 3 divisi, namun kekuatan ini tidak cukup untuk menahan serbuan seluruh kavaleri Muslim yang jumlahnya ada 5 divisi lebih. Akibatnya, malapetaka bagi Bizantium terjadi. Setelah kavaleri musuh berhasil ditundukkan Khalid, sayap kiri Bizantium sudah sangat rentan untuk serangan dari belakang. Khalid berhasil membuat sayap kiri Bizantium terkurung dan hancur. Nyatalah kemenangan ada di pihak Muslim. Pasukan Bizantium yang tersisa kocar-kacir dan melarikan diri dari pertempuran. Korban di pihak Romawi mencapai 25.000 orang. Setelah kemenangan ini, umat Muslim melanjutkan penaklukan mereka dalam dekade-dekade berikutnya. Mereka berhasil merebut Suriah, Mesir, Afrika Utara, Persia, bahkan sampai ke Andalusia. Perang Yarmouk adalah salah satu perang penting dalam perkembangan umat Muslim.